Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan dari Sosiologi kelas 5A. Perkenalkan, saya di sini Ahmad Wahid Hamzah, NIM 40, dan teman-teman saya Novita Isna Kamalia, NIM 30. Dan saya Rika Yudi Febrianti, NIM 13. Saya Maulidia Mesyaro, NIM 33. Saya Lukman Hakim, NIM 22. Saya Zainul Ansori, NIM 04. Pada video ini kami akan memperlihatkan proyek kami, yaitu pembuatan Badaba Skuy. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini pertama saya akan menjelaskan latar belakang kelompok kami membuat usaha Badaba ini. Nah, pertama, Badaba ini kan merupakan makanan ciri khas Madura. Nah, asalnya itu dari Sumeneb, Prenduan. Nah, Badaba ini merupakan makanan yang bahan bakunya terbuat dari ikan tenggiri dan teksturnya itu seperti cireng Bandung. Biasanya Badaba ini disajikan dengan petis Madura. Nah, alasan kami ingin membuat usaha Badaba ini karena Badaba ini kan asalnya dari Sumeneb. Nah, sedangkan kami membuka usahanya itu di daerah Pamekasan. Jadi sangat jarang orang Pamekasan menjual Badaba ini. Yang pertama itu alasannya. Nah, yang kedua, Badaba ini juga sudah terkenal di seluruh Pulau Madura, misalkan dari Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Bangkalan, dan juga Sampang. Nah, oleh karena itu, karena Badaba ini dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari yang muda hingga yang tua, kami melihat peluang bisnis untuk membuka usaha Badaba tersebut. Nah, alasan yang kedua itu bisa dijelaskan oleh teman saya nantinya. Nah, adapun pertimbangan yang lain dari kelompok kami dalam proses pembuatan Badaba Skuy ini, yang dimana itu pembuatannya yang sangat mudah dan tentunya itu banyak digemari oleh masyarakat, terutama kalangan dewasa, anak-anak, bahkan remaja. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri itu sangat mudah untuk didapatkan. Oleh karena itu kami membuat usaha Badaba Skuy ini. Dan alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan Badaba Skuy ini masih memakai alat-alat tradisional seperti pengulekan cobek. Oleh karena itu dalam pembuatannya sangat mudah dan tentunya cepat. Itulah alasan dari kami mengenai usaha Badaba Skuy ini. Berdasarkan pertimbangan yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan kelompok kami mengenai pembuatan sangat mudah selanjutnya, yaitu alasan kelompok kami memilih proyek Badaba ini karena modalnya itu sangat minim, di mana dalam mendapatkan bahannya itu bahan-bahannya itu sangat mudah dan sangat murah, sehingga modalnya itu sangat minim. Dengan modal yang sangat minim ini, penghasilan nantinya dari proyek Badaba ini sangat lumayan besar dan hasil yang baik, sehingga alasan seperti itu yang membuat kelompok kami itu memilih proyek Badaba Skuy ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menunjukkan alat dan bahan dalam pembuatan Badaba Skuy. Dan bahan utamanya di sini ada ikan tenggiri 250 gram, ada tepung tapioka 500 gram, tepung terigu 250 gram, 2 butil telur, dan penyedap rasa. Dan untuk bumbunya sendiri kita memakai 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah, dan 100 ml air panas. Dan untuk bumbu petisnya tersendiri kita memakai petis khas Pamekasan. Di sini juga ada cabai dan ada tomat. Dan untuk alatnya sendiri di sini ada baskom besar, 1 centong, dan ulekan. Untuk langkah pertama dalam pembuatan Badaba Skuy ini yaitu membersihkan ikan, di mana step pertama membuang kepala ikan, membuang sisi ikan, dan membuang kotoran ikan. Seperti apa kelanjutannya? Simak video ini.
Yeah, I've been living my life on the west side. Di sini langkah yang kedua yaitu proses pembuatan adonan bakdaba. Dan untuk step yang pertama, masukkan tepung tapioka 500 gram ke dalam wadah. Lalu masukkan air panas ke dalam adonan. Lalu aduk hingga merata. Dan untuk step yang kedua, masukkan tepung terigu 250 gram. Dan step yang ketiga, masukkan ikan yang udah dihaluskan tadi. Lalu aduk hingga merata sambil memasukkan air panas sedikit demi sedikit. Untuk step selanjutnya, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan lalu aduk hingga rata. Ya Allah. Untuk step selanjutnya, masukkan telur ke dalam adonan. Lalu aduk kembali. Untuk step terakhir, masukkan penyedap rasa secukupnya. Di sini kita memakai 2 saset. Baik, adonan yang tadi sudah kalis, siap untuk digoreng. Ini dia penampakan dari adonan yang sudah kalis dan siap untuk digoreng. Dalam proses penggorengan ini menggunakan api sedang. Goreng sampai dirasa sudah masak, lalu tiriskan. Baik, untuk proses selanjutnya di sini kami sedang membuat bumbunya, pastinya untuk agar bakdaba yang dinikmati itu lebih nikmat rasanya. Nah, untuk pembuatan bumbunya yang pertama itu bahannya ada tomat. Nah, yang kedua pastinya harus ada cabai agar terasa pedas. Yang ketiga ini ada petisnya, lalu ada gula dan juga ada garam. Nah, setelah itu teman-teman campurkan cabai, tomat, petis, garam dan gulanya itu dalam satu wadah, lalu setelah itu bisa diulek. Sekian pembuatan bumbu dari bakdaba. Yeah, she be by my side every time I wanna run away. And I live my best life pouring up on a Sunday. Baik teman-teman, ketika kalian sudah membuat sebuah bumbunya dan bakdabanya juga sudah tergoreng, selanjutnya kita tinggal melakukan sebuah pengemasan. Nah, pengemasannya itu seperti ini ya teman-teman. Untuk step selanjutnya yaitu pertama kayak gimana Step yang pertama yaitu tuangkan sausnya itu ke wadahnya seperti ini, kurang lebih 2 sendok paling. Lalu untuk step yang kedua itu kita memasukkan atau menata rapi bakdaba di dalam kemasan sesuai selera supaya konsumen itu tertarik untuk membeli bakdaba kita. Oke, baik teman-teman, jadi ini adalah sebuah penampakan
bak-bak Skui yang siap untuk dijual. Nah, untuk dalamnya itu ini ada sekitar 6 bak-bak dan juga ada sambalnya di situ. Nah, untuk harganya sendiri di sini kami menjualnya seharga Rp6.000 saja. Bagaimana rasa dari bak-bak Skui ini Kak? Mungkin ada pesan dan kesan yang diberikan oleh kakaknya sendiri. Menurut saya sih bak-baknya sudah enak, sudah pas, sudah nikmat. Terus kalau sambelnya, saran dari saya, kalau orang nggak suka pedas, ini terlalu pedas menurut saya. Dan menurut saya ini ikannya terasa. Ya baik, terima kasih atas penilaiannya. Semoga bak-bak Skui ini kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Iya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tantangan dan rintangan kami saat memproduksi bak-bak dan saat melakukan penjualan bak-bak yang kami alami. Nah, yang pertama itu tantangan yang kami alami, bahan baku yang digunakan untuk proses pembuatan bak-bak itu kadang langka dan sulit ditemukan, dan terkadang juga harganya juga cukup lumayan mahal. Nah, yang kedua, dalam proses pembuatan bak-bak, ketika kita terlalu masak dalam proses penggorengannya, maka di situ teksturnya akan menjadi sangat keras dan susah sekali untuk digigit. Nah, selanjutnya rintangan selanjutnya atau tantangan selanjutnya itu ketika kita melakukan pemasaran produknya pada pertama kali. Nah, pertama kali itu kan produk kita belum terkenal atau belum dikenal oleh masyarakat. Jadi kita sangat sulit untuk mendapatkan konsumen tetap. Nah, untuk solusi dari rintangan-rintangan yang kami alami di situ, untuk yang pertama, bahan dasar atau bahan baku yang terkadang langka dan bisa mencapai harga yang mahal itu kami tidak selamanya menggunakan bahan tersebut. Misalkan ikan sudah mulai langka, di situ kami menggunakan bahan yang lain dan menggunakan solusi-solusi yang lain, misalkan kayak membeli ikan yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk tekstur yang terlalu keras atau terlalu padat itu kami sangat seperti menjaga saat melakukan penggorengan dan saat melakukan pencampuran bahan-bahan itu kami sangat menjaga takarannya supaya tidak terlalu keras, karena pada awal-awal kami membuat itu teksturnya terlalu keras ketika sudah dingin. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai sudah mulai ada perkembangan dan udah mulai ada kemajuan. Nah, terkait dengan pemasaran, solusi yang kami lakukan untuk menghadapi rintangan dan tantangan tersebut, yaitu kami melakukannya secara kayak kita menyebarkan ke orang-orang terdekat terlebih dahulu sebelum ke orang-orang luar. Jadi sebelum itu kita menawarkannya ke tetangga-tetangga, misalnya ke tetangga di rumah, terus kepada orang tua, kepada adik, kepada ibu. Jadi kita menawarkannya kepada keluarga terlebih dahulu. Nah, setelah itu biarlah keluarga yang berbicara kepada orang-orang bagaimana rasa dari bak-bak kami. Selain itu juga kami melakukan penjualan online dengan melakukan penjualan melalui WhatsApp, lalu melalui Instagram dan juga melalui Facebook. Nah, di situ kami juga mendapatkan pelanggan yang lumayan banyak. Nah, selanjutnya juga tantangannya itu ketika kita ramai pelanggan, itu kita terkadang juga kewalahan dalam dalam melayani mereka. Misalkan
kita harus membuat sampai 100 porsi bakdaba itu yang membuat kita merasa kewalahan. Nah, jadi untuk solusi untuk tantangan tersebut, kami membatasi porsinya dalam setiap minggu. Misalkan setiap minggu kami hanya memproduksi 70.000, berarti hanya itulah yang bisa kami jual dan bukan melakukannya secara tidak terbatas supaya kami tidak kewalahan. Menurut kami dan menurut saya pribadi, itu tantangan yang kami alami selama kami memproduksi dan melakukan kegiatan kewirausahaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah kelompok kami sudah memutuskan untuk memilih usaha bakdaba dengan nama Bakdaba Skui. Kami memilih usaha ini dikarenakan pembuatannya yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses produksinya. Selain itu, usaha bakdaba ini tidak membutuhkan modal yang besar, tetapi usaha ini menjanjikan keuntungan yang lumayan besar. Dari kegiatan yang telah kami lakukan, jika dihitung kami telah melakukan 6 kali percobaan. Dan selama 6 kali percobaan itu kami telah melakukan setiap minggunya. Untuk keuntungan yang telah kami dapatkan selama 6 minggu tersebut yaitu sebesar 130.000. Selain itu, keuntungan lain yang kami dapatkan adalah di mana usaha bakdaba Skui ini mulai dikenal di kalangan masyarakat, terutama pada ibu-ibu dan anak-anak sekolahan. Sekian kesimpulan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.